Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Rifplus bersama gue Andri. Hari ini melanjutin dari video sebelumnya. Setelah masuk biota, kita lihat kondisi tank saat ini di Rifplus. Korang-korang udah mekar semua, ikan-ikannya udah sehat, makannya rakus-rakus. Moga-moga nggak ada penyakit yang aneh-aneh lagi. Kita lihat kondisi tanknya. Kemarin koral yang terakhir masuk itu, sekarang udah mekar. Ini kita ada karang anemon atau torch. Dilihat dagingnya sudah mulai tebal ke tulangnya, udah megangnya mulai bagus. Mekar-mekarnya masih belum maksimal banget, cuman kelihatannya progresnya cukup bagus. Tentakelnya mulai panjang-panjang. Kita lihat lagi karang otaknya yang terakhir masuk juga udah mekar-mekar semua. Kondisi air sudah jauh lebih baik daripada ya 1 bulan terakhir karena kemarin sempat diatom belum. Kita lihat sekarang sudah bersih semua. Treatment yang gue lakukan cuman penambahan bakteri doang sama pemasangan GFO. Kita lihat di sini. GFO-nya sudah dikurangin karena silikatnya sudah mulai kelihatan bersih, udah mulai kelihatan habis, mekarnya udah bagus. Korang-korang yang terakhir masuk juga udah mekar-mekar semua. Kita lihat terakhir ada karang cendol di belakang nih. Sedikit lagi penuh tanknya. Mekarnya sudah mulai bagus. Untuk video kali ini, gue akan bahas mengenai pemeriksaan atau pengecekan parameter air. Tahap selanjutnya setelah memasukkan biota, mereka tumbuh besar, mekar besar, makan banyak. Kita perlu tahu kondisi air di tank kita. Caranya bagaimana? Dengan melakukan test kit. Hari ini kita test kit ya. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan parameter air. Yang diperiksa itu ada Big 3 sama nutrien. Big 3 itu ada alkalinity, kalsium, magnesium. Untuk nutrien kita ada nitrat sama fosfat. Dan jangan lupa cek salinity kalian, tingkat keasinan, tingkat kadar garam di air kalian. Oke, kita mulai ya. Yang awal dicek itu biasanya saya melakukan tes salinity dulu. Tujuannya apa? Biar kadar garam di air kalian itu bersangkutan dengan kadar mineral lain yang ada di akuarium kalian. Jadi kita harus tes salinity-nya dulu. Kita tes ya. Kadar salinity yang biasanya saya targetkan itu di 1025 atau di 1026. Itu parameter yang umum ditargetkan untuk akuarium terumbu karang ya, untuk reef tank kalian. Berikutnya saya mulai biasanya dari yang paling lama dulu, fosfat, nitrat, baru sambil nanti ngerjain yang lain. Kita mulai ya. Saya panggil asisten nih biar dibantu. Test kit yang hari ini kita pakai semuanya dari Nios. Untuk nutrien, saya lebih prefer Nios daripada merek lain karena readingnya lebih mudah. Pembacaan posisinya, pembacaan kondisi tanknya lebih mudah karena ada chartnya dan ada pembandingnya. Tapi secara harga lumayan mantap. Jerman nih bos. Kita lihat untuk fosfatnya. Kita ambil sampel air tanknya dulu. Untuk test kit fosfat kita butuh 20 ml per vialnya, per tabung tesnya. Disuntikannya udah ada garisnya bahwa 20 ml sudah ditandain di situ. Lalu kita tambahin reagen yang pertama 10 tetes. Lalu berikutnya dikocok secara perlahan dulu. Begitu sudah tercampur, kita tambahin pakai reagen yang kedua, bentuknya bubuk. Setelah itu kita tunggu 10 menit. Kita aduk sebentar sampai dia larut, lalu kita tunggu selama 10 menit. Sambil menunggu 10 menit, biasanya saya melakukan test kit yang lain. Biasanya setelah fosfat, biar nggak buang-buang waktu, saya lanjut ke nitrat. Untuk nitrat, kita butuh 5 ml air sampel, satu untuk vial pembandingnya, yang satu yang kita akan tambahkan reagennya. Habis itu kita tambahin 5 tetes. Lalu kita goyang sebentar, kita kocok sebentar. Lalu kita tambahkan reagen yang kedua, bentuknya bubuk juga. 1 sendok. Biasanya digosokin ke pinggiran botolnya biar akurat jumlahnya. Dah.
lalu dikocok selama 1 menit sampai semuanya larut. Setelah reagen yang larut semua, kita tunggu 5 menit untuk membaca hasilnya. Untuk nitrat biasanya saya maunya di angka lebih dari 5, di bawah 15. Untuk fosfat di bawah 0,01, di bawah 0,1 sorry. Cuman untuk tank yang besar ini kondisi nutriennya sangat-sangat rendah. Untuk menjaganya biasanya saya melakukan pemberian makan koral sih. Selanjutnya kita tunggu, sambil menunggu 2 tes ini selesai, kita melakukan tes alkalinity. Untuk tes kit NIOD, semua suntikannya sudah ada pemberitahuan informasi tentang berapa banyak jumlah air sampel yang digunakan. Dan untuk tes kit alkalinity-nya, dia hanya menggunakan 1 reagen. Dia akan berubah warna dari jernih menjadi biru, lalu menjadi kuning, oranye kuning gitu deh. Kita ambil reagennya, lalu kita tambahkan perlahan-lahan sambil dikocok air sampelnya. Reagennya 1 mili. Untuk tes kit NIOS itu, angka DKH-nya sudah tertera di suntikannya. Jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya berapa. Jadi sambil ditambahkan sedikit-sedikit, air sampelnya berubah mulai jadi biru. Nah, pelan-pelan dia makin biru, makin pekat. Nanti biru pekatnya berkurang, berubah menjadi kekuningan. Nah, saat itu kita stop dan kita baca hasil readingnya. Apabila warnanya sudah mulai berubah, tetesannya lebih lambat ya, jadi kita nggak kelewatan. 1 tetes lagi, oke, udah. Nah, warnanya udah berubah jadi kekuningan. Berapa itunya tuh? 6,4. Nah, kita bisa lihat di sini angkanya 6,4 kurang lebih. Di sini angkanya. Untuk tank besar ini saya jaga juga pakai automatic pH tester. Jadi habis dipakai dikembalikan lagi. Untuk kedua tes kit ini, fosfat dan nitratnya sudah 10 menit dan 5 menit. Kita cek hasilnya ya. Nah, untuk nitratnya kita cek ya. Ini 0, dia lebih berwarna. Kita lihat di sini masih agak lebih gelap. Kita lihat di sini, wah udah kelewatan ini. Berarti dia ada di antara 1 dan 3. Tapi kayaknya sih lebih cocok ke 1 sih. Jadi kita bacanya nitratnya 1 ya. Ini ada angkanya. Tuh, 1. Oke. Untuk nitrat dan fosfat sudah kelihatan hasilnya. Kita cek hasilnya ya. Kita lihat warnanya cocok yang mana? Oh, yang ini udah kelewatan ini. Kita mundur dikit. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat di sini posisinya 0,05 untuk fosfatnya. Untuk alkalinity tadi udah, kita lanjutin lagi. Tadi kan udah 6,4. Gak ada chartnya, dia bacanya langsung dari suntikan. Jadi hasilnya langsung dibaca dari suntikan. Selanjutnya kita tes untuk kalsiumnya. Untuk kalsium kita bisa dilihat air sampelnya itu kita pakai cuma 1 mili. Ada suntikan itu beda-beda. Dikasih lihat tuh ada 2. Yang untuk ambil air itu yang warna hijau. Kalau dilihat pistonnya itu sampai ke ujung, jadi nggak ada air yang tersisa. Untuk kalsium kita pakai 1 mili air sampel. Lalu 10 tetes. Sebelum diaduk, ditambahkan 1 bubuk dulu. 1 sendok bubuknya. Seperti biasa, bubuknya digesek ditutup di pinggiran botolnya supaya tidak berlebihan dan tidak kurang. Diaduk dulu, kita ambil reagen berikutnya. Untuk perubahan warnanya kita mau dari pink ini. Dari pink menjadi biru. Biasakan untuk buang air di itunya dulu. Buang udara, lalu baru dilanjutkan dengan penambahan sambil digoyang-goyang sampai dia berubah warna.
Nah, kita lihat warnanya makin gelap. Dan pelan-pelan dia akan berubah menjadi warna biru. Di saat dia sudah berubah menjadi warna biru, kita stop dan kita baca sisa reagen yang ada di suntikan. Nah, warnanya makin ungu gelap, 2 tetesnya tuh. Begitu sudah mulai berubah warna, kita tambahin seperlahan-lahan, jangan sampai kelewatan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Satu lagi, wait, ya. Nah, warnanya udah berubah jadi biru. Kita baca sisa yang disuntikan, kasih lihat. 0,21 kita lihat di chartnya. 0,21 itu ada di, berarti dia ada di antara 390 dan 400, berarti kurang lebih di 395. Nah, yang terakhir kita melakukan pengecekan magnesium. Selanjutnya magnesium, kita ambil air sampelnya lagi. Magnesium seperti kalsium, dia perlu 1 mili air sampel dan ada 2 macam reagen dan 1 reagen kering. Untuk air sampel seperti biasa suntikan yang warna hijau. Air sampelnya 1 mili. Lalu kita menggunakan reagen yang pertama. Suntikannya warna merah. Nah, 1 mili juga. Lalu bubuk yang keringnya 1 sendok. Lalu setelah diaduk, kita masukkan reagen yang ketiga, ditambahkan perlahan-lahan sampai dia berubah warna lagi dari ke pink, keunguan menjadi biru. 1 mili lagi, awalnya mulai dari 1 mili. Kita tambahkan perlahan-lahan sambil diaduk-aduk. Nah, perlahan-lahan warnanya makin gelap, makin gelap. Nah, sampai ntar dia warnanya menjadi biru atau abu-abu. Nah, itu hasil akhirnya tuh. Dia biru abu-abu. Nah, kita baca sisanya berapa. 0,15. Ya, berarti di 0,15 kita lihat bahwa kondisinya 0,15 itu di berapa tutur? 0,15 itu berarti di antara 1260 sama 1290. Berarti kurang lebih di 1275. Hari ini kita sudah selesai test kitnya. Abis ini kita tentuin bagaimana kita mau dosing tank ini. Hari ini test kitnya sudah selesai. Kita lihat bahwa posisi kemarin hari Jumat, ini posisi yang bawah. Kita lihat angka-angkanya. Dan ini posisi yang tadi baru kita selesai tes. Nah, dari sini kita akan menentukan bagaimana kita melakukan penambahan mineral-mineral tersebut dan bagaimana cara kontrol nutriennya. Kita analisa juga hasilnya. Menurut gua, untuk parameter yang ada di tank besar ini, untuk alkalinitinya masih kerendahan untuk preference gua. Biasanya gua harapannya di sekitar angka 8, tapi ini masih di 6 sekian. Untuk magnesiumnya juga masih agak rendah. Ini lagi proses kita naikin pelan-pelan karena tank ini banyak sekali LPS-nya. Jadi biasanya konsumsi alkalinity sama magnesiumnya lumayan banyak. Nanti kita adjust di dosingannya. Untuk nutriennya sendiri, menurut gue sih udah cukup bagus untuk phosphatnya. Golden standard buat gue itu di bawah 0,1. Kemarin itu di 0,06 dan hari ini di 0,05. Masih oke. Dan nitratnya itu ada sedikit kenaikan. Karena tank ini untuk menjaga nutriennya, gue melakukan kasih pemberian makan koral. Tetapi ingat, perlu diingat lagi bahwa ini tank baru, jadi pemberian makan koral itu tidak setiap hari. Karena kita nggak mau hal-hal yang buruk ikut makan juga. Untuk penjelasan tentang dosingan yang dilakukan akan gue sambung di video berikutnya. Untuk kalian yang ingin mendapatkan test kit dari Naos ini,
Gue rekomendasiin sih terutama untuk yang nutrien ya, karena mudah sekali bacanya. Kalian bisa dapatkan di marketplace kita, di Tokopedia kita, di Shopee kita, di Reef Plus. Demikian video kali ini dengan gue Andri dari Reef Plus. Bye bye.